Halo, halo. Oke, Pak, masuk, Pak. Ya, Oke. Pak. Pagi, Ya, Pak. terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Oke. Oke, kenapa nih? Bentar. Oke, sudah. Halo, halo. Iya, Pak, terdengar, Pak. Ya, sebentar. Tadi tiba-tiba ini apa? Oke ya, pagi ini kita akan lanjutkan lagi ya kuliah kita terkait pemeliharaan dan evaluasi infrastruktur ya. Sebentar. Eh, saya cek tadi di Six, masih belum ini ya, ternyata masih belum, Anda belum bisa akses ya ke Six ya? Ya, Pak. Kita memang belum klik PRI waktu perwalian kemarin, Pak. Waktu klik. Karena emang belum ada mata kuliah PRI. Oh, jadi Anda belum ini ya, belum daftar ya? Mungkin di Ya, PRS nanti ya baru ya? ya. Katanya nanti di Oh, PRS. oke. Paham saya. Masih nol ya. Ya, Pak. Oke. Apa-apa. Oke, sebentar ya. Buka dulu. Oke, yang hadir nanti biar saya absen manual aja berarti dulu ya. Sekarang tanggal 7 ya. Oke, yang hadir siapa nih? Safira. Kemudian siapa lagi? Sebentar. Nggak lupa. Aditya. Muhammad Fauzan. Kiki ada ya. Agnes ada. Alia ada. Kemudian siapa lagi? Gabriel nggak ada ya. Andrew. Akis. Oke. Pak, untuk Ya. Pak Sihar Julianto ini izin sakit, Pak. Oke, nggak apa-apa. Siap ya. Oke, kita mulai ya. Sebentar. Oke, kalau nggak salah sampai sini kemarin ya. Oke ya. Ya, sedikit udah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Oke, ya. Sedikit mereview kuliah kita minggu lalu ya. Bahwa dalam pemeliharaan itu ya, itu ada apa istilahnya, ada konsep, ada action, ada polisi, ada konsep gitu ya. Ya pada dasarnya ya actionnya ada dua, hanya korektif atau precaution gitu ya. Nah, sedangkan konsepnya sendiri itu banyak ya. Nah, kemarin sudah diperlihatkan beberapa konsep pemeliharaan ya. Nah, mungkin saya coba akan sedikit lebih detail salah satu konsep pemeliharaan yang mungkin cukup berkembang juga ya, karena dia menggunakan
memperhitungkan ya beberapa hal gitu ya, yang menurut saya cukup baik gitu ya, yaitu Reliability Center Maintenance atau RCM gitu ya. Nah, RCM ini sebenarnya dikembangkan di industri pesawat terbang, ya, di industri penerbangan lah ya. Ya. Ya, pendekatan ini karena kita tahu bahwa industri penerbangan itu sangat berisiko ya, dan kita dalam hal khususnya pemeliharaan pesawat itu benar-benar harus 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 benar-benar tepat gitu ya, karena risikonya besar gitu ya. Sekalinya gagal, ya risikonya besar gitu ya. Bagaimana proses RCM ini sendiri atau Reliability Center Maintenance, kalau lihat dari katanya, jadi pemeliharaan kita berbasis reliability. Reliability itu berbasis keandalan ya. Di situ harus kita melihat faktor risiko dari statistiknya dan lain-lain sebenarnya ya. Nah, dasarnya sendiri sebenarnya Reliability Center Maintenance ini adalah jadi suatu metode pemeliharaan ya yang menggunakan metode pemeliharaan preventif, prediktif, dan reaktif secara terpadu ya. Jadi menggabungkan semua hal gitu ya. Nah, untuk meningkatkan keandalan suatu sistem atau komponen ya. Dan meminimalkan pemeliharaan. Jadi kalau bisa ya pemeliharaannya tidak berlebihan lah gitu ya, karena kan ada biaya di situ, biaya pemeliharaan, sehingga kalau bisa lebih minimal lah biaya pemeliharaannya gitu ya, tapi tidak melepaskan keandalannya gitu ya, dari suatu sistem yang kita pelihara gitu ya. Jadi tetap harus berfungsi dan juga andal gitu ya. Nah, itu yang dikembangkan gitu ya. Jadi tujuannya salah satunya adalah untuk mengurangi biaya pemeliharaan ya, tapi fokus pada fungsi ya sistem yang penting ya, dan menghapus pemeliharaan yang tidak benar-benar diperlukan. Jadi kita harus lihat ya, di sini kita harus melakukan kajian yang lebih mendalam gitu ya. Mana yang butuh pemeliharaan intensif, mana yang tidak gitu ya. Jadi kita tidak menyamaratakan gitu ya. Oke, nah dalam RCM ini ada beberapa konsep ya. Nah, ini yang salah satunya yang tahapan analisis dari RCM ini gitu ya. Ada 7 steps di sini, ada 7 proses. Jadi dalam RCM ini kita harus ada step-step khusus yang perlu kita lakukan supaya kita bisa mengidentifikasi gitu ya. Dari mulai fungsi ya, kemudian di situ ada functional failure, failure mode ya, failure effect, failure consequences, maintenance text ya, dan kemudian ada logical action-nya gitu ya. Jadi step-step ini harus dilewati ya, supaya kita bisa mengidentifikasi mana yang komponen yang utama, mana komponen yang risikonya tinggi, yang rendah gitu ya, butuh pemeliharaan intensif atau enggak gitu ya. Ya dari sini kita harus lihatnya gitu ya, step-step ini. Nah, ini kita biasanya dikembangkan ya tentunya ya. Oke, apa itu yang pertama function ya. Jadi function itu adalah kita melihat kapasitas dari sistem ya. Bagaimana sistem itu bekerja gitu ya. Dan pada kondisi apa gitu ya. Jadi kita harus melihat ya. Jadi misalkan ya di sini ada satu pertanyaan. What are the function
of the asset. Apa fungsi dari aset yang ini yang mau kita lihat gitu ya. Itu diidentifikasi dulu gitu ya. Nah, dalam mengidentifikasi function itu tidak cukup misalkan kita bilang fungsinya ini gitu ya, tidak cukup segitu ya. Harus lebih detail lagi gitu ya. Sebagai contoh misalkan di sini ketika kita mau analisis misalkan kita punya conveyor misalkan ya. Kita punya conveyor ya. Ya, fungsi conveyor kan bisa memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain ya. Tapi kan tidak cukup harus situ ya. Di situ juga misalkan perlu juga misalkan kecepatannya tertentu misalkan ya. Jadi dia harus bisa memindahkan dengan kecepatan 100 feet per menit misalkan gitu ya. Jadi clear ya. Di samping juga harus memenuhi misalkan kualitas gitu ya, kesehatan, keamanan ya, dan standar lingkungan gitu ya. Di samping pemenuhan syarat. Jadi ada khusus. Kenapa harus di state lebih detail ya? Ya kalau kecepatannya lebih kecil atau lebih besar dari itu, artinya boleh dikatakan sebenarnya fungsinya tidak optimum gitu ya. Ya, artinya kan kalau produknya kecepatan kadang-kadang mungkin nanti di tahap berikutnya ada proses tertentu yang nanti numpuk di situ gitu ya. Kalau prosesnya lambat artinya kerja yang bagian lain misalkan kalau di pabrik bisa seperti itu. Atau contoh lain lah kalau di gedung misalkan lift atau eskalator gitu ya. Ya, kalau lift kecepatannya kan ada ya kecepatan standar ya. Kalau liftnya terlalu lambat ya nanti yang pengguna juga ngeluh gitu ya. Nih kenapa nggak nyampe-nyampe gitu ya. Kalau liftnya terlalu cepat juga nggak nyaman kan kerasanya gitu ya. Nah hal-hal seperti itu menjadi tolak ukur function juga gitu ya. Jadi tidak hanya bahwa lift itu bekerja atau tidak ya, atau conveyor tidak hanya itu, ada kriteria juga ya lainnya gitu yang terus kita detailkan gitu ya. Oke. Dan lift juga harus memenuhi tentunya standar keselamatan, kesehatan dan lain-lain gitu ya. Ada misalkan kalau ada perlu CCTV harus pasang CCTV. Kalau ada AC harus pasang AC jas jalan gitu ya. Ada tombol, misalkan harus ada tombol darurat misalkan gitu ya. Nah, itu penting ya. Gitu. Oke. Itu function ya. Oke, yang kedua functional failure. Jadi di sini kita melihat apa sih kondisi apa dari sistem yang menyebabkan si aset kita itu fail ya atau gagal gitu ya atau tidak bisa mendeliver fungsinya gitu ya. Di sini untuk menjawab pertanyaan ya pada dalam kondisi apa ya atau dalam cara apa aset ini fail untuk memenuhi fungsinya gitu ya. Nah, di sini juga kita perlu detailkan ya kondisi-kondisi kegagalan yang seperti apa gitu ya. Misalkan tadi ya masalah conveyor tuh apakah conveyornya memang tidak bisa mendeliver produknya, mengantarkan barang dari satu tempat ke tempat lain ya sama sekali gitu ya. Atau misalkan kecepatannya tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Atau quality standar, misalkan kalau quality standar itu misalkan si conveyor tadinya bawa barangnya mulus gitu ya dari satu tempat, tapi ini bawa barangnya jadi rusak misalkan ya, bisa gara-gara conveyornya mungkin misalkan conveyor inilah batu bara gitu ya, misalkan ada beltnya yang menyebab tumpah-tumpah atau banyak ini gitu ya seperti itu, atau dia
Konveyornya tidak bisa menjaga keamanan. Misalkan ada bagian dari konveyor yang rusak yang bisa berakibat dia jalan ya kecepatan dia bisa mendeliver barang. Kecepatannya sesuai tapi membahayakan misalkan yang nggak ada pagar pengaman atau lain-lain misalkan. Nah, hal-hal seperti itu juga perlu dirinci ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah failure mode ya. Jadi ini adalah kondisi ya yang menyebabkan tadi functionnya fail. Apa kondisi yang menyebabkan tadi functional failure ya? Jadi pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan terjadinya functional failure. Nah, ini harus diidentifikasi juga ya. Nah, biasanya ada di sini disebutkan contohnya misalkan ada 3 bagian misalkan ya untuk conveyor ini. Misalkan bagian partnya ya, mesinnya misalkan ya. Atau masalah problem dari masalah ukuran atau dan lain-lain gitu ya. Atau spesifik penyebabnya khusus gitu ya. Kurang oli atau dan lain-lain gitu ya. Nah, itu juga perlu diidentifikasi ya. Dari functional failure tadi, apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi gitu ya. Nah, itu perlu diidentifikasi. Oke. Nah, kemudian juga perlu dilihat efek dari kegagalan tadi ya, failure effect gitu ya. Nah, ini untuk menjawab apa yang terjadi ketika masing-masing failure itu failure mode itu terjadi gitu ya. Nah, ini perlu juga dilihat gitu ya. Tidak hanya maksudnya adalah dia berefek secara global atau hanya lokal atau gimana gitu ya. Nah, ini perlu kita lihat juga ya. Misalkan di sini ada beberapa ini gitu ya. Misalkan misalkan oli misalkan ya, olinya nggak ini gitu ya. Misalkan tadi itu kurang oli misalkan ya. Apakah kurang oli itu menyebabkan ya kegagalan total atau nanti menyebabkan secondary effect gitu ya, mungkin efeknya tidak langsung tapi bertahap misalkan gitu ya. Atau sebagai tanda kegagalan yang lebih besar misalkan gitu ya. Kalau oli mesin ya mungkin ya cukup, tapi mungkin oli-oli yang sifatnya ini mungkin tidak terlalu ini gitu ya. Nah, itu perlu dilihat juga gitu ya. Nah, jadi memang di RCM ini perlu detail ya dalam hal melihat semua aspek gitu ya, hal-hal tadi gitu ya. Nah, kemudian kita lihat juga failure konsekuensinya gitu ya. Jadi apa konsekuensi dari setiap kegagalan gitu ya. Biasanya dikategorikan dari 1 hingga 4 ini gitu ya. Yang pertama hidden failure konsekuensi, yang kedua health, safety, environment, ketiga operasional, 4 non operasional konsekuensi. Apa itu hidden failure konsekuensi? Jadi gini, yang disebut hidden failure itu kayak misalkan kalau lift ya, contohnya di lift misalkan ya. Lift itu kalau sampai misalkan terjadi istilahnya ada kabel yang putus gitu ya atau mati listrik gitu ya. Misalkan ya. Artinya kan nggak ada lagi penggerak gitu ya. Naik ataupun turun atau nahan naik atau nahan turun gitu ya. Itu ada satu bagian di mana bagian itu kalau terjadi ya
semacam emergency, alat emergency lah, atau alat pendeteksi kondisi darurat misalkan gitu ya. Jadi kalau misalkan lift tiba-tiba mati listrik ya, nah itu lift atau ada kejadian yang tiba-tiba kabelnya putus gitu ya. Nah itu lift bisa ada satu fungsi, satu alat yang bisa mendeteksi itu sehingga kita si lift itu tidak akan jatuh misalkan gitu ya. Oke. Nah, masalahnya siapa yang mendeteksi alat itu bekerja atau enggak? Alat tadi ya, alat pendeteksi emergency tadi. Nah, itu yang disebut hidden failure. Jadi kadang-kadang agak sulit kita mendeteksi ya alat yang pendeteksi tadi itu bisa mendeteksi apakah itu berjalan atau enggak gitu ya. Pak, paham maksud saya? Halo? Paham, Pak. Ya, Ya. Pak. Jadi kan kita ya punya sistem kalau ada kejadian ada alat sensor yang bisa mendeteksi kejadian darurat tadi gitu ya sehingga si lift tuh nanti bekerja atau kontrol sistem ada ya, saya lupa namanya sistem untuk menahan si liftnya supaya tidak jatuh. Nah, tapi kalau si alatnya tidak bekerja, nah itu bisa kalau kita nggak akan bisa mendeteksi ya terjadi keadaan darurat atau enggak gitu ya. Jadi nggak bisa terdeteksi itu, gitu ya. Nah, masalahnya adalah kita juga susah tuh mendeteksi bagaimana cara mendeteksi sensor tadi berjalan atau enggak gitu ya. Nah, itu disebut hidden failure. Ya biasanya itu makanya itu disebut yang poin pertama tuh. Risiko konsekuensi yang pertama itu. Karena itu boleh dikatakan sulit tuh ya. Ininya ya. Agak sulit biasanya. Ya mau nggak mau biasanya ya harus dirutin tuh diganti atau gimana gitu ya. Harus dicek gitu ya. Secara artinya dites lah, diuji gitu. Bekerja sih enggak alat ini gitu ya. Nah, itu ya disebut hidden failure disebutnya. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa karena kalau bekerja normal dia ya nggak terdeteksi itu. Si alat itu bekerja atau enggak ya. Dia baru terdeteksi bekerja atau enggak kalau udah kejadian gitu ya. Nah, itu hidden failure. Itu nomor pertama. Nah, nomor kedua ini jadi urutan ini sebenarnya menunjukkan salah satu prioritas gitu ya. Dan nomor kedua adalah health, safety dan environmental conservation. Jadi yang penting lagi adalah masalah jiwa ya, kesehatan ya. Jangan sampai sistem kita atau aset kita membahayakan keselamatan jiwa atau menyebabkan kecelakaan gitu ya. Itu yang konsekuensi pertama ya, masalah keamanan gitu ya. Juga atau menimbulkan misalkan masalah pada lingkungan, misalkan limbah gitu ya. Kalau sampai bocor, wah ini lingkungan bisa tercemar, misalkan dan itunya sulit misalkan ya. Nah, ini menjadi prioritas ya juga ya. Jadi mau mau dia mau beroperasi atau enggak ya tetap ini menjadi prioritas gitu ya. Keamanan, keselamatan, keamanan dan lingkungan ini gitu ya. Jadi yang utama juga gitu ya. Oke, yang ketiga baru operasional ya. Nah, jadi kalau ini apakah dia berkonsekuensi terhadap operasi misalkan ya. Apakah artinya sampai operasinya berhenti atau tertunda atau ya produknya tidak deliver dengan baik ya. Atau konsekuensi ke non operasional ya, itu artinya di luar operasional ya. Lebih artinya yang disebut non operasional itu di luar dari kalau kita punya lift jadi luar liftnya gitu ya sebenarnya. Tapi ada konsekuensi ke situ juga gitu ya. Misalkan dari orang yang memaintenance-nya atau lain. Nah, itu bukan dari sisi liftnya misalkan. Nah, ini juga perlu dilihat ya. Nanti kita perlu lihat ya konsekuensinya seperti apa sehingga kita nanti ketika memutuskan
itu mana yang prioritas, ya. Itu penting, ya. Oke. Oke, kemudian yang keenam adalah maintenance task and interval. Jadi di sini untuk menjawab ya, apa yang perlu dilakukan untuk mencegah atau memprediksi kegagalan tadi gitu ya. Ya, itu kan bisa macam-macam ya. Tadi bisa predictive maintenance, PM misalkan ya. Jadi kita mengidentifikasi ketika kita punya aset atau fasilitas yang yang membutuhkan perbaikan gitu ya. Itu berdasarkan biasanya yang penggunaan misalkan WBS atau on conditional ya. Teks misalkan ini preventif, ini preventif, ini on condition itu prediktif ya, maintenance gitu ya. Yang pertama tadi ya. Kalau preventif itu lebih ya penggunaan lah, seperti misalkan oli gitu ya, kayak gitu. Atau bahkan harus dilakukan yang namanya redesign ya, atau desain ulang ya, untuk mencegah mengeliminasi kegagalan ya. Nah ini kita perlu identifikasi ya, kira-kira metode-metode apa yang bisa kita kembangkan di aset kita, gitu ya. Apakah prediktif, preventif, atau redesign, gitu ya. Atau run to fail, ya. Kita biarkan dia sampai rusak, gitu misalkan ya. Kalau memang konsekuensinya ya rendah, misalkan, ya. Oke, nah kemudian ya ini ya logika ya yang ketujuh itu aksi-aksi lain ya. Jika kalau misalkan tidak bisa proaktif, kalau yang tadi lebih ke proaktif ya. Kalau ini yang kalau tidak cocok proaktif, ya mungkin run to fail gitu ya, atau tidak perlu dipelihara gitu ya, misalkan gitu ya. Nah ini kurang lebih ya tahapan analisis RCM. Jadi perlu mengidentifikasi dulu hal-hal tadi ya, ketujuh hal tadi sehingga nanti dalam memutuskan tindakan apa yang tepat itu berdasarkan hal-hal tadi gitu ya. Nah, kalau secara umum mungkin kalau saya gambarkan ya RCM decision tree ya. Jadi rangkaian kebijakan ya. Apa sih yang perlu kita pilih misalkan ya. Nah, ini misalkan pertanyaan pertama, apakah terdapat risiko kesehatan, keselamatan, lingkungan dan operasional. Nah, ini pertanyaan pertama, ini penting ya, kesehatan, keselamatan gitu ya. Kalau tidak, ya mungkin cukup reaktif, ya. Ini nggak resikonya kecil ini ya, terhadap kesehatan kecil, keselamatan kecil, lingkungan kecil, operasional juga kecil. Mungkin kita cukup reaktif aja, kalau dia fail kita perbaiki gitu ya. Nah ini biasanya atau run to fail ya, atau random failure gitu ya. Nah, biasanya pada aset yang tidak kritis, barangnya kecil gitu ya, dan tidak ada konsekuensi kegagalan berlanjut gitu ya. Nah, itu boleh kita lakukan reaktif. Jika ada ya, maka kita perlu tanya lagi, apakah kegagalan itu dapat dideteksi dengan monitoring? Nah, kadang-kadang kita fail yang terjadi itu sulit ya kita deteksi juga gitu ya. Kalau akibat pemakaian misalkan ya. Kadang-kadang ya ada yang bisa, ada yang enggak gitu ya. Kalau bisa dideteksi dengan monitoring mungkin boleh kita ajukan yang namanya prediktif ya. Jadi kita lihat kita pasang
eh, apa istilahnya time based lah gitu, inspection gitu ya. Kalau tidak ya, apakah kegagalan mengikuti pola wear out atau habis pakai ya? Jika ya, nah kita lakukan preventif gitu ya. Ya, ini kalau kita misalkan ya kalau barang habis pakai lah ya, kita preventif, kita ganti sebelum dia habis pakai, kita ganti gitu ya dengan waktu tertentu gitu ya. Atau kalau memang ini tidak, kita lakukan redesign ya. Gitu. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Decision tree making untuk LCM gitu ya. Nah, Anda bisa gunakan nanti ketika Anda mengevaluasi aset ya. Anda ketika melakukan pemeliharaan kita lihat ya komponen-komponen mana yang tadi ya berisiko atau tidak, bisa diprediksi atau tidak, atau habis pakai atau enggak gitu ya. Anda bisa lihat gitu ya. Oke. Nah, intinya adalah bahwa RCM strategi ini ya satu ya dari sisi targetnya Anda harus bisa ya dari sisi produk yang dihasilkan atau pelayanan yang diberikan dari sisi kualitas atau kuantitasnya gitu ya. Harus dijamin ya. Sedangkan dari pemeliharaan itu adalah pekerjaan, pemeliharaan dan lain-lain gitu ya. Jadi ya harus diseimbangkan ya. Harus diseimbangkan itu yang penting sebenarnya ya. Tidak boleh berlebihan juga ya, tidak boleh kekurangan gitu ya. Nanti efeknya ke biaya tentunya. Kita akan mencari biaya yang paling optimum dari sisi pemeliharaan tuh yang mana gitu ya. Oke. Nah, ada ya mungkin keuntungan RCM ini ya dibandingkan dengan kalau kita hanya menggunakan metode-metode yang sederhana ya. Tentunya akan memberikan pemeliharaan yang lebih efisien gitu ya. Menghilangkan perawatan atau pemeliharaan yang tidak perlu ya. Meminimalkan frekuensi pemeliharaan yang tadinya mungkin tiap 3 bulan, sebulan sekali, bisa aja 2 bulan sekali cukup misalkan gitu ya. Kemudian mengurangi kemungkinan kegagalan gitu ya. Kemudian jadi fokus pada perawatan komponen kritis ya, itu fokus ya. Juga meningkatkan keandalan komponen dan kita tahu gitu ya akar permasalahannya karena kita sudah identifikasi dari awal ya. Kita identifikasi ya. Ya sebenarnya ya kelemahannya ya tadi ya bahwa prosesnya cukup jelimet gitu ya, kita step by step dilakukan, belum lagi nanti dari sisi sumber daya manusianya ya. Ya orang-orangnya juga harus di-training gitu ya. Gitu. Itu menjadi salah satu biasanya di awal di awal pengaplikasian mungkin ya ada butuh training, ada butuh evaluasi yang menyeluruh, ya biayalah ada di awal cukup besar gitu ya. Dari sisi biaya. Ya. Tapi selanjutnya biasanya akan lebih efisien. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu untuk ya prinsip-prinsip dasar lah ya atau dari sisi manajemen pemeliharaan itu seperti apa, tindakan-tindakan seperti apa gitu ya. Secara umum ya. Dan itu bisa diaplikasikan pada berbagai hal ya, termasuk salah satunya dalam pemeliharaan struktur juga ya. Jadi kita bisa lakukan juga gitu ya. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Belum ya. Belum, Pak. Oke ya. Nah, mari kita lanjutkan ke
bahasan selanjutnya, nah kita mulai ke struktur ya, pemeliharaan struktur gitu ya. Nah dalam, pemeliharaan struktur sebenarnya sama saja dengan pemeliharaan selain struktur pada dasarnya ya. Di situ ada, nah ini kita kenal beberapa istilah mungkin ya. Yang pertama adalah pemeliharaan. Ya memang kadang-kadang ini juga ya, suka bingung gitu ya, kalau lihat, kata-katanya gitu ya. Pada dasarnya, istilahnya apa ya, eee, ya ini bagian kata-kata yang di bawah juga bagian dari pemeliharaan pada dasarnya gitu ya. Tapi, kita, kalau bahasa Inggris mungkin kita perlu lihat, oh ini tuh arahnya kemana gitu ya. Jadi, antara apa ya, antara mungkin kayak perawatan, pemeliharaan. Kalau perawatan itu kan kalau apa ya, cure gitu ya. Apakah sama dengan pemeliharaan gitu ya? Ada yang membedakan juga tuh antara pemeliharaan dan perawatan gitu ya. Dibilang bahwa kalau perawatan itu lebih kepada yang sudah sakit dirawat gitu ya. Kalau pemeliharaan ini sehat tapi dirawat gitu ya. Nah gitu ya. Ada juga kayak gitu ya. Tapi terlepas dari itu semua sih sebenarnya ya, bagi saya sih sama aja lah pemeliharaan atau maintenance gitu ya. Ada juga, ya mungkin kalau ada lebih, kalau pemeliharaan tuh kayak lebih sifatnya mungkin ada yang mengatakan lebih sifatnya apa ya istilahnya, touch up lah gitu ya. Pemeliharaan yang sifatnya ringan gitu ya. Kayak kalau kalau kita punya gedung tuh ngecat itu memelihara gitu ya. Nyambut rumput liar pemeliharaan gitu, bukan memperbaiki nambah apa, nah itu bukan pemeliharaan. Tapi sebenarnya kalau dari lihat katanya maintenance itu sebenarnya semua juga aspek dari maintenance sebenarnya ya. Makanya di sini saya definisinya lebih ke umum di sini pemeliharaan itu ya. Jadi nanti perlu hati-hati juga lah ya dalam istilah, maksudnya dalam pemeliharaan dan perawatan kadang-kadang orang memisahkan dua hal itu ya. Jadi kalau udah rusak, perlu itu dirawat. Kalau pemeliharaan hanya sifatnya apa ya tadi ya, ya apa ya, apa tadi, ya hanya touch up saja gitu ya. Rutin lah, artinya pemeliharaan rutin gitu disebut pemeliharaan. Tapi sebenarnya, makna pemeliharaan atau dalam kalau bahasa Inggrisnya maintenance gitu ya, itu global ya. Artinya semua tindakan teknis untuk menjaga kinerja struktur, kita bicara mulai ke struktur ya. Kinerja struktur selalu berada di atas tingkat kinerja perlu selama periode layan gitu ya. Ya ini di awal sudah kita bahas lah definisi pemeliharaan ya. Oke. Kemudian ada juga istilah, perbaikan dan rehabilitasi ya. Nah ini biasanya ya ini juga bagian dari pemeliharaan sebenarnya ya. Jadi kalau tindakan pemeliharaan adalah, pemeliharaan dalam lingkup dan biaya yang lebih besar dari pemeliharaan rutin. Nah ini kan tadi ada artinya ada pemeliharaan yang yang tidak rutin, ada yang rutin gitu ya. Oke. Gitu. Artinya memperbaiki lah, mengembalikan gitu ya. Nah ini kan, kalau kata kuncinya mungkin di sini mengembalikan kinerja gitu ya. Gitu ya. Kalau perkuatan ya atau strengthening ya, kalau ini, mungkin kalau ininya adalah peningkatan. Nah itu jadi kalau kemampuan awalnya misalkan 100, nah ini jadi 120. Kalau perbaikan rehab itu kalau awalnya 100 kemudian turun jadi 80 kita balikin ke 100 lagi gitulah. Kurang lebih kasarnya gitu ya. Kalau perbaikan itu ya. Jadi dia mengembalikan kinerja ya. Kalau ini
peningkatan kemampuan ya, existing gitu ya. Jadi ada peningkatan gitu ya. Walaupun ya pada dasarnya itu juga perbaikan ya, gitu ya. Ya 11-12 sebenarnya sih gitu ya. Oke. Gitu ya. Kadang-kadang ya apa perkuatan itu juga salah satu bagian dari perbaikan juga gitu ya. Sebenarnya gitu. Cuman ya itu tadi ya. Kalau perkuatan ada peningkatan ya, gitu. Oke, kemudian penggantian atau replacement ya. Nah, kalau ini adalah membangun kembali ya, artinya di yang awal didemolish ya, dihilangkan, terus dibangun kembali atau diganti gitu ya. Nah, bisa diganti sebenarnya ya bisa diganti seluruhnya atau sebagian gitu ya, bisa juga gitu ya. Kita punya gedung misalkan ya, ada satu yang rusak parah, daripada diperbaiki atau diperkuat misalkan jatuhnya mahal, mungkin diganti akan lebih baik gitu ya. Itu di replace namanya gitu ya. Nah, ini nih istilah-istilah dalam pemeliharaan struktur gitu ya. Jadi apa ya? Ya perlu kita pahami lah gitu ya. Takutnya nanti Anda bingung gitu ya. Oke. Ya mungkin satu lagi sebenarnya yang tadi dibilang ya, kalau RCM itu ada satu lagi ya. Redesign. Redesign. Nah, mungkin ini ya. Nah, kalau redesign itu mungkin lebih kepada ya mengganti atau replace, tapi ada konsep yang berubah gitu ya. Konsep yang berubah. Kalau di struktur itu sistem struktur berubah mungkin ya. Gitu ya. Sistem strukturnya berubah. Sebagai contoh misalkan, saya punya gedung, dulu sistem strukturnya adalah sistem struktur rangka pemikul momen biasa gitu ya. Pernah dengar ini istilah ini? Halo? Kenapa? Pernah ya? Oke. Kalau yang belum paham ini aja ya, tanya aja ya. Takutnya nanti bingung gitu ya. Oke, ya. Kemudian setelah kita evaluasi ya, ketika kita tahu bahwa misalkan beban gempanya bertambah gitu ya, maka ternyata sistem ini sudah tidak mumpuni lagi gitu ya. Maka kita rubah sistem strukturnya yang tadinya rangka portal biasa misalkan ya, menjadi rangka dengan dinding geser, misalkan ya kita pasang dinding geser misalkan gitu ya. Shear wall. Nah, itu udah redesign ya. Artinya sistemnya berubah, konsepnya berubah gitu ya. Gitu ya. Ya kalau di misalkan di pemeliharaan gedung misalkan. Dulu kita pakai misalkan sistem AC sentral misalkan gitu ya. Pernah dengar ya, ada AC sentral, tapi ada yang AC unit gitu ya. Gitu. Nah, atau diganti ya dari sentral ke AC unit ya atau sebaliknya gitu. Nah, itu redesign namanya ya. Jadi konsepnya sudah berubah gitu ya. Bukan lagi perbaikan, bukan lagi perkuatan, tapi konsepnya berubah atau desainnya berubah gitu ya. Itu bisa ya. Kalau kita pandang desain yang ada sekarang itu sudah tidak ini lagi ya, tidak layak atau tidak efisien lagi gitu ya, bisa aja ya. Gitu. Oke ya. Clear ya? Ya, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke. Next. Oke, nah sebenarnya kalau kita lihat lagi ya tingkatan dari tingkat pemeliharaan itu kan bertingkat ya. Nah ini juga dalam hal struktur gitu ya. Biasanya tindakan kita juga yang tadi istilah-istilah tadi juga ada biasanya kita lihat ya. Umumnya kita lihat dari yang pertama mungkin yang enaknya kita lihat dari sini dulu nih. Tingkat kerusakan struktural dulu ya. Ini yang pertama kita tinjau dulu ya.
Pertama mungkin apakah ada kerusakan, kemudian ada kerusakan ringan nggak, kerusakan sedang, parah, atau sampai gagal struktur gitu ya. Nah, biasanya tindakan pemeliharaan atau rehabilitasinya itu tergantung dari tingkat kerusakannya. Kalau tidak ada kerusakan ya mungkin ya nggak usah diperbaiki gitu ya. Kalau kerusakan ringan bisa sifatnya perbaikan sementara gitu ya. Nanti kalau ada duit baru diperbaiki permanen, bisa seperti itu ya. Kalau sedang mungkin sebagian gitu ya, kalau parah harus penuh gitu ya. Bahkan mungkin kalau ini bisa diganti gitu ya. Gitu ya. Nah, ini juga akan berpengaruh pada biaya ya. Ya. Jadi semakin ke sana semakin mahal tentunya ya biayanya ya. Gitu. Oke, ya ini kurang lebih gambarannya itu ya. Dalam hal tingkatan nanti kapan kita penggantian, kita bisa lakukan ini juga ya. Tapi tidak mesti ya. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa kita bisa lihat juga apakah komponennya itu kalau RCM itu kan beda ya konsepnya ya. Tidak, kalau ini kan kita anggap linier lah gitu ya. Dalam hal struktur juga bisa kita lihat kayak RCM tadi ya. Oke, nah biasanya selain tadi ya tindakan-tindakan, kita juga perlu melakukan yang namanya planning atau perencanaan ya. Jadi nah ini mungkin yang yang jarang dilakukan gitu ya kalau saya lihat gitu ya. Planningnya seperti apa gitu ya, biasanya ya gitu ya. Kalau rusak perbaiki gitu ya, ada komplain baru gitu ya, umumnya gitu. Tapi nggak ada rencana gitu ya, yang saya lihat ya. Ya mungkin ya ada yang sudah ini ya, yang sudah istilahnya sudah advance lah itu ya. Dalam hal struktur misalkan gitu ya. Jadi kalau dalam hal merencanakan suatu program pemeliharaan ya, dalam struktur itu kita lihat dulu ini yang pertama adalah kita lihat kondisi struktur ya. Yang pertama itu apa yang kita lihat di situ? Yang pertama adalah kepentingan atau importansi ya. Apakah struktur kita itu sangat penting gitu ya, monumental atau bukan gitu ya, atau strukturnya mahal gitu ya, itu tuh menjadi suatu pertimbangan nantinya ya, dalam nanti strategi pemeliharaannya ya, atau rencana pemeliharaannya ya. Kemudian juga apakah struktur kita punya resiko bahaya yang tinggi gitu ya, ke pihak ketiga atau ya bisa macam-macam, pihak ketiga itu lingkungan sekitar atau lain-lain ya. Itu juga menjadi pertimbangan ya. Misalkan kalau kita bangun reaktor nuklir misalkan ya di tempat itu kan pasti itu dalam hal perencanaan pemeliharaannya itu benar-benar akan sangat-sangat concern gitu ya. Jangan sampai bocor lah, apalah gitu ya, gagal lah gitu ya. Karena kan berbahayanya tingkat tinggi gitu ya, kalau sampai bocor. Kemudian dilihat juga periode layan. Ya, ini sudah sempat saya singgung ya, rencana periode layan ya. Jadi struktur ini mau kita manfaatkan berapa lama lagi gitu ya. Tentunya akan beda kalau tinggal berapa tahun lagi dengan kalau kita akan menggunakan struktur kita 10 atau 20 tahun lagi ya, tentunya akan beda ya. Kemudian juga kita lihat kondisi lingkungan. Ini juga menjadi hal ya. Dalam nanti strategi pemeliharaan kita, apakah lingkungan kita agresif atau tidak? Gitu ya. Artinya agresif itu artinya dia berpotensi untuk merusak struktur ya. Ya. Nah, tentunya akan beda nanti ya strategi pemeliharaannya ya. Nah, dengan melihat kondisi-kondisi ini ya,
kepentingannya, potensi bahaya ke pihak ketiga, periode layan, kondisi dan lain-lain ya, ada tentunya lain-lain ya, si kekuatan dan lain-lain, maka kita baru kembangkan gitu ya. Kita buat program atau rencana perawatan gitu ya. Nah, dalam hal rencana perawatan ini ya, kita perlu pertama mengidentifikasi kategori perawatan, kemudian estimasi juga mekanisme kemunduran ya. Maksudnya apa? Artinya ada elemen-elemen tertentu yang kita bisa prediksi ya, dia akan mengalami degradasi sekian tahun misalkan ya. Nah, pada tahun sekian kita perbaiki, tahun sekian kita sudah rencanakan ya. Ada juga komponen-komponen yang tidak bisa diprediksi ya kerusakannya. Nah, itu mungkin strateginya berbeda ya. Gitu ya. Gitu. Nah, nanti dibuatkan suatu rencana perawatan gitu ya. Biasanya diawali yang disebut dengan initial assessment ya. Initial assessment artinya kita akses dulu seluruhnya ya. Kita akses kondisinya seperti apa, existingnya. Nah, itu nanti dari situ kita apa ya istilahnya ya? Istilahnya apa ya? Kalau di proyek itu istilahnya apa dibuat nol lagi lah gitu ya. Nah, baru kita ini ya berdasarkan kondisi existing ya, kita rencanakan gitu ya. Kemudian kita buat sistem dan pembentukan kerja perawatan, kategori perawatan, rencana asesmennya berikutnya ya. Apakah berkala kita lakukan akses lagi gitu ya, atau bagaimana? Dan kita rencanakan renovasinya gitu ya, seperti apa. Nah, itu kita ini rencana perawatannya ya. Ya, nanti kita apa? Guys, Wah, karena ada yang lagi sibuk ini. Bang Edo dan Pak Ujang Nah, nanti apakah diperlukan suatu asesmen lagi atau tidak ya? Nanti dilihat gitu ya. Nah, baru kita buat satu apa? Rencana perawatan ya. Baik itu yang sifatnya periodik atau tidak ya. Oke, kurang lebih ini ya gambaran bagaimana dalam hal menyusun rencana perawatan secara umum ya, khususnya pada struktur. Oke, nah kemudian tadi ya, ini sudah saya sampaikan tadi ya, apa, ya tergantung tadi ya rencana masa layan, faktor keutamaan atau faktor kepentingan ya, risiko, kondisi lingkungan dan lain-lain ya. Saya nggak usah bahas lagi lah ya. Nah, mungkin yang penting mungkin ini ya. Jadi kita perlu lihat ya bahwa elemen-elemen tertentu ya, contohnya misalkan jembatan ya, jembatan itu kan ada berbagai komponennya. Misalkan biasanya yang masa layannya pendek itu misalkan perkerasan ya, atau apa surface ya, bearing surface-nya, expansion joint, bearing. Nah, ini sifatnya biasanya pendek nih. Ya, umurnya pendek, perlu diganti atau dicek secara periodik gitu ya kalau ini. Kalau yang panjang biasanya pier, girder, plat. Nah, ini yang struktur biasanya memang umumnya yang struktur-struktur relatif umumnya masalahnya panjang biasanya gitu ya. Bentar. Oke, kemudian dari sisi metode ya pemilihan struktur ya. Nah, tadi sudah kita buat suatu maintenance plan ya. Ya.
maintenance plan, tapi nanti kan tetap ya akan dilakukan suatu assessment ya. Mungkin awalnya ada initial assessment, nanti secara periodik kita lakukan assessment lagi ya, secara periodik ya, baik itu detail macam-macam ya metodenya ya, ada visual investigation, ada detail investigation, dan macam-macam ya. Ya, nanti lakukan investigasi untuk mengidentifikasi apakah terjadi misalkan kerusakan gitu ya. Kemudian dari situ kalau terjadi kita evaluasi kinerjanya, apakah diperlukan suatu tindakan perbaikan atau tidak ya. Nanti dilihat ya. Kalau misalnya tidak perlu nanti dilakukan investigasi lagi misalkan ya, secara berkala. Kalau perlu perbaikan ya kita lakukan remedial atau perbaikan ya. Nah, dan semua itu kita perlu rekod ya. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang yang saya tahu ya, rekod pemeliharaan itu di Indonesia ya, itu paling sulit ya dalam hal menjaga data atau merekod gitu ya. Bahkan jangankan rekod pemeliharaan atau tindakan pemeliharaan gitu ya. Mencari gambar struktur aja susah. Gitu ya. Itu sering ya, saya sering melakukan evaluasi struktur. Ditanya, Pak, mana gambar strukturnya? Waduh, udah nggak ada Pak, katanya. Wah, bingung kan? Gitu ya. Bingung kita. Kalau mau evaluasi gitu ya. Tulangannya berapa, mutu betonnya berapa. Nah, itu dimensinya kadang-kadang nggak tahu ya. Nah, itu yang sering terjadi itu ya. Ya mungkin banyak lah yang di sini juga mungkin ya. Nah ini yang kadang-kadang dilewatkan record ya. Apalagi record pemeliharaan. Jadi apakah gedung ini pernah dilakukan perbaikan atau tidak? Ya, itu perlu ya. Artinya kan sudah terjadi perubahan dari kondisi existing di awal dulu dibangun. Ya. Itu menjadi ini juga menjadi landasan kita dalam melakukan evaluasi ya. Jadi record atau data itu penting ya untuk dijaga, ya dipelihara ya. Sehingga ketika dibutuhkan bisa diberikan gitu ya. Sehingga evaluasinya lebih baik gitu ya. Akhirnya bagaimana kalau nggak ada gambar? Ya mau nggak mau kita lakukan investigasi yang lebih detail gitu ya. Kita ukur lagi dimensi kolom, balok, kita identifikasi lagi tulangannya ada berapa, spasinya berapa, diameternya berapa, jumlahnya ada berapa, dan itu juga bukan pekerjaan yang mudah ya. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Harus bongkar plafon lah, harus naik-naik tangga lah, itu nggak mudah dan nggak murah gitu ya, dan nggak murah. Jadi kalau nanti ya saya nitip pesan nih, kalau nanti Anda jadi manajer suatu pemeliharaan gedung atau jembatan atau apapun lah gitu ya, data atau record itu perlu Anda perhatikan ya, disimpan baik-baik ya. Oke? Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Tidak ada, Pak. Ada. Oke. Nanti mungkin saya buat kuis nanti ya. Biar inilah ada pemahaman ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Oke. Nah, kemudian perlu kita lihat juga sistem dan organisasi dari pemilihan. Nanti yang melaksanakan pemilihan itu siapa? Ya. Nah ini penting juga kita ketahui ya, kita lihat. Nah jadi gambarnya seperti inilah kurang lebih ya. Jadi kalau kita punya
punya struktur atau fasilitas ya aset. Tentunya di situ ada yang namanya owner ya atau pemilik ya, owner dari struktur ya. Ya bisa itu publik ya, ya pemerintah yang punyanya pemerintah atau yang swasta gitu ya, perseorangan gitu ya. Ya bisa siapapun itu gitu ya, yang pemilik dari aset atau infrastruktur yang kita ini ya, atau badan usaha atau perusahaan dan lain-lain gitu ya. Nah, biasanya itu nanti dia akan punya yang namanya maintenance manager ya, atau divisi maintenance gitu ya. Ya divisi maintenance itu ya tergantung jenis ininya ya, jenis fasilitasnya, seberapa besar fasilitasnya gitu ya. Ya kadang-kadang divisi manager itu ya seorang, ya dia sebagai chief manager, sebagai engineer, sebagai investigator gitu ya. Seperti itu. Ya nggak apa-apa kalau memang fasilitasnya kecil gitu ya. Nah, kalau udah besar ya tentunya nanti ada apa ya istilahnya ada pembagian juga gitu ya. Ada chief manajernya misalkan ya. Ada engineer-nya gitu ya. Nanti engineer ini yang tentunya kan nanti fasilitasnya macam-macam ya. Misalkan ada strukturnya, arsitekturnya, mekanika elektrikalnya, ada apa lagi ya, landscaping-nya dan lain-lain lah gitu ya. Ya tentunya kan tidak bisa dihandle oleh satu orang misalkan ya. Itu kadang-kadang ya. Maka ada nanti punya responsible engineer atau professional engineer yang dia nanti melakukan merencanakan, mengeksekusi maintenance gitu ya. Nah, nanti juga kadang-kadang punya bawahan lagi ya. Itu sebagai investigator gitu ya. Investigator. Nah, kadang-kadang ya, nah si divisi maintenance ini apakah itu bisa bagian dari si owner ya? Artinya ya dilakukan oleh perusahaan itu sendiri atau si owner perusahaan atau kadang-kadang juga ya istilahnya dilakukan outsource ya. Ada ya outsource ke perusahaan yang memang berfungsi sebagai disebutnya manajemen building gitu ya, kalau nggak salah istilahnya gitu ya, di-outsource-kan ya. Bisa di manajemen building itu ada maintenance-nya juga, ada ini juga gitu ya. Gitu ya. Nah itu ada ya. Kadang-kadang seperti itu ya. Kalau memang si owner atau si pemilik ini dia tidak punya tidak punya resources ya, tidak punya sumber daya manusia yang untuk melakukan itu gitu ya. Ya kita outsource dia bayar aja gitu ya. Kontrak gitu ya. Itu. Nah, selain itu kadang-kadang ya kadang-kadang si manajer si maintenance manager atau divisi maintenance itu dia melakukan asesmen sendiri ya tadi ya, atau juga dia asesmennya dia outsource-kan juga gitu ya, outsource khusus misalkan ke perusahaan-perusahaan yang atau kontraktor yang bisa melakukan asesmen ya, baik itu strukturnya, arsitekturalnya atau mekanika elektrikalnya gitu ya, nanti akan dilaporkan ke divisi maintenance gitu ya, seperti itu. Bahkan nanti juga kadang-kadang nanti untuk melakukan perbaikannya juga atau remedialnya juga dilakukan oleh orang lain gitu ya, kontraktor ya. Gitu. Nah itu juga sering dilakukan ya seperti itu. Jadi kadang-kadang yang divisi walaupun outsource ini juga belum tentu ya
dia expert di bidang nanti asesmennya, di bidang remedialnya gitu ya. Kadang-kadang nggak juga gitu ya. Atau kita ada ini juga ya, misalkan akademik gitu ya. Kalau kasus-kasusnya misalkan khusus atau jarang, biasanya kadang-kadang perlu expert lain gitu ya, dari akademisi dan lain-lain juga bisa dilibatkan gitu ya, seperti itu. Nah, ini kurang lebih gambarannya ya. Jadi dalam pemeliharaan suatu struktur khususnya bisa dilakukan oleh si owner ya, dari di divisi maintenance-nya itu sendiri, atau dilakukan outsource oleh orang lain ya, termasuk juga outsource untuk assessment-nya, outsource untuk remedial action-nya ya, dan lain-lain gitu ya. Seperti itu. Ini gambarannya. Oke. Oke, saya kira itu mungkin sampai sini untuk pengantar dari pemeliharaan prinsip-prinsip pemeliharaan ya. Terakhir untuk pemeliharaan struktur sedikit gitu ya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Ya. Jadi idealnya tuh untuk rencana perawatan perbaikan itu harusnya dibuat bareng-bareng sama desain atau pas konstruksi, Pak? Oke. Good question. Jadi gini, dalam perencanaan pemeliharaan ya tergantung nanti siapa yang akan melakukan pemeliharaan ya. Tapi dalam desain seharusnya si desainer juga sudah punya ancar-ancar biasanya gitu ya. Walaupun jarang sih, karena kewajiban si desainer itu kan tidak memberikan kecuali produk-produk tertentu ya, si produsen kayak kulkas, itu mungkin ada buku manualnya penggunaan dan pemeliharaannya ya. Betul ya? Sering lihat kan kita ya. Produsen kulkas atau TV kan pasti ada bukunya gitu ya. Ya seharusnya sih desainer juga memberikan itu gadget itu, tapi jarang gitu ya. Lebih banyak desainer itu kalau ya mendesain itu lebih nanti untuk dari sisi dari sisi misalkan, karena gini ya, sulit juga memang karena banyak aspek di situ ya. Desainer kan ada kayak arsiteknya, ada strukturnya, ada ininya gitu ya. Untuk menjadi gabung satu gedung itu sendiri ya perlu macam-macam gitu ya. Jadi biasanya jarang memang. Desainer tuh hanya memberikan gambar, desain biasanya ya, atau spesifik teknis ya. Spesifik teknis itu adalah spek dari teknik ya, atau mutu, kualitas mutu atau pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor biasanya. Ya. Nah, nanti kontraktor melakukan konstruksi ya. Nah, nanti kontraktor meng-handover ke owner gitu ya. Nah, biasanya dari kontraktor pun itu juga jarang ya, karena kadang-kadang dari desainer ke kontraktor dari ketika proses konstruksi kadang-kadang berubah tuh. Ada perubahan biasanya juga kadang-kadang gitu ya. Ya baik minor atau major ya kadang-kadang gitu ya. Dari desain awal kadang-kadang. Nah, dari kontraktor ke owner saya nggak tahu ya. Saya juga belum pernah lihat ada menyerahkan buku semacam dokumen maintenance-nya gitu ya. Iya, Pak. Iya ya. Pak, ada yang pernah lihat? Saya belum pernah lihat gitu ya. Nah, itu mungkin jadi kendala ya. Nah, tapi ketika handover atau disebutnya commissioning ya, biasanya ya sudah dilakukan testing biasanya. Ya. Jadi misalkan kalau jalan diuji kelayakan dulu gitu ya, ada testingnya ada tuh. Ya. Ada misalkan fasilitasnya dilihat ya. Biasanya sama istilahnya kalau jalan tol tuh BPJT ya. Nanti dilihat tuh markanya ada enggak, keamanannya gimana gitu ya, sinyal itu ya. Tidak hanya jalannya ya, alignment-nya, tidak hanya alignment-nya, perkerasannya, tapi macam fasilitas lainnya ya.
apakah ada misalkan emergency apa gitu ya. Itu tuh juga menjadi bagian ya biasanya ketika handover ya atau commissioning baru boleh dioperasikan biasanya. Ada ujinya, uji statik, uji dinamik gitu ya. Sama juga gitu ya. Nah, gedung juga sama biasanya. Minimum itu dilakukan misalnya commissioning uji kayak ME itu biasanya dilakukan ya. Dicoba di tes run AC, di tes run listrik, di tes run plumbing gitu ya. Kemudian kalau arsitek mungkin hanya ya dari tampilannya lah biasanya sih. Sama signage, ada nggak signage gitu ya, seperti itu. Tapi jarang sih saya lihat memberikan buku pedoman pemeliharaan gitu ya, kontraktor juga. Mungkin harusnya kontraktor yang memberikan harusnya ya. Dengan engineer juga memberikan guidance gitu ya. Gitu. Ya walaupun memang dari sisi mungkin karena gini mungkin ya, kalau sisi kayak fasilitas gedung ya atau jalan gitu ya, umumnya ya maintenance-nya kita sudah sama-sama tahu kali ya, dan jangka waktunya lama gitu ya, kayak fasilitas kayak gedung gitu ya, strukturnya sih memang pasti udah didesain tahan lama gitu ya. Nah paling yang barang-barangnya sendiri kayak ya fasilitasnya kayak AC. Nah, AC kan udah dikeluarin sama produsennya gitu. Mungkin itu gara-gara itu mungkin juga jarang ya dibuat suatu ininya gitu ya. Nah, nanti biasanya owner yang melakukan gitu ya. Umumnya yang saya tahu ya merencanakan itu dari ownernya sendiri yang pengoperasiannya yang membuat suatu rencana pemeliharaan. Gitu. Gimana? Sudah terjawab atau masih bingung? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Walaupun menurut saya ya memang sebaiknya karena yang tahu itu desain itu desainer dan kontraktor sebenarnya ya yang tahu dalam-dalamnya gitu ya sebenarnya. Ya owner juga tahu kan dia sebenarnya ketika pelimpahan kan diserahkan semuanya dokumen-dokumen gambar dan lain-lain biasanya diserahkan ke owner itu. Oke, ada lagi yang lain? Clear? Cukup, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Sebentar. Ke bahasan berikutnya kita mulai ke strukturnya ya. Jadi yang ini lebih ke sebentar ya. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke ya. Nah, ya bahasa berikutnya adalah kalau terkait pemeliharaan dan struktur adalah kita perlu mengenal jenis-jenis kerusakan struktur. Ya tentunya sebelum ini sebenarnya kita harus mengenal dulu sih struktur-struktur apa ya dan komponen-komponen apa aja yang ada dalam struktur gitu ya. Tentunya ya. Tapi saya yakin di S1 sudah pernah dibahas lah kayak gitu ya. Saya nggak akan bahas lagi gitu ya. Mungkin yang jarang dibahas itu justru jenis kerusakan struktur ini gitu ya. Nah sebenarnya seperti yang sampaikan sebelumnya bahwa kuliah ini sebenarnya ada kaitannya dengan yang satu lagi ya, penilaian kondisi dan evaluasi infrastruktur ya. Kalau nggak salah ya, SI 5262 kalau nggak salah ya. Betul, ada kuliah itu kan? Iya, Ya, Pak. Pak. Ya, gitu ya. Nah, sebenarnya ada kaitannya juga. Jadi kalau di situ kita menilai kondisi gitu ya. Ya. Kondisinya seperti apa gitu ya. Nanti lanjut ke perbaikannya gitu ya. Gitu. Waktu saya dulu ngajar dua-duanya dulu
ininya. Jadi saya kombinasikan gitu ya. Jadi ini ada kaitannya gitu ya. Waktu itu. Kalau nggak salah yang ngajar itu Bu Helin atau Bu Asih ya, kalau nggak salah. Untuk ini. Nah, dalam penilaian kondisi tentunya kita harus mengetahui ya bahwa struktur kita rusak atau enggak gitu ya. Dari mana kita tahu struktur itu rusak? Ya tentu kita harus mengenal ya jenis-jenis kerusakan struktur ya. Apa aja sih jenis-jenis kerusakan struktur itu yang terjadi ya. Kemudian penyebabnya apa? Nah, nanti kira-kira perbaikannya seperti apa gitu ya. Jadi itu intinya gitu ya. Kalau dari sisi tadi ya kalau pemeliharaan rutin ya struktur itu sebenarnya ya apa istilahnya tadi ya saya bilang bahwa umumnya ya struktur itu kayak gedung, jembatan ya sudah didesain memang daya tahannya cukup lama gitu ya. Mungkin pemeliharaannya relatif minor lah gitu ya dari sisi rutinnya, pemeliharaan rutinnya gitu ya. Itu paling apa dicat paling apa lagi ya dibersihin itu aja, jarang yang sifatnya major gitu ya, mengganti sesuatu atau tambah oli atau apa enggak ya. Enggak seperti itu gitu kalau struktur. Oke. Nah, jadi menurut saya penting kita mengenal jenis-jenis kerusakan struktur ya. Nah, di sini saya akan bahas mungkin tidak semua ya, tidak semua jenis-jenis kerusakan struktur kita bahas karena banyak banget gitu ya. Ya kalau dikelompokkan mungkin ada 2 ya. Ya paling umum lah ya, paling umum kita pakai kan di struktur itu kalau nggak beton, struktur beton ya struktur baja gitu ya. Ya sekarang ada FRV, ada aluminium, ada ya banyak sebenarnya, ada kayu, ada apa lagi ya? Ya banyak sebenarnya material. Tapi kalau berdasarkan materialnya ya, nah mungkin yang akan saya fokuskan pada salah satu aja ya. Struktur beton di sini yang saya akan fokuskan gitu ya. Karena nggak akan sampailah waktunya untuk mengidentifikasi semua jenis kerusakan struktur gitu ya. Anda bisa baca di beberapa buku literatur gitu ya yang bisa digunakan. Oke, sebelum ke sana, ya kita harus pahami dulu bahwa apa sih penyebab kerusakan struktur gitu ya. Nah, untuk melakukan mengetahui ya penyebab kerusakan struktur, pertama kita harus bisa mengidentifikasi dulu jenis-jenis material yang digunakan sebagai komponen struktur ya dan jenis kerusakannya gitu ya dari material yang mungkin terjadi. Jadi misalkan gini, kalau material struktur misalkan dari beton, ya kalau beton rusaknya apa sih? Ya dari sifat beton kan satu kalau dia mengalami tekan ya dia cukup kuat tapi tarik lemah ya. Artinya musuh utama beton salah satunya adalah kalau terjadi tarik ya. Apa efeknya tarik? Retak biasanya gitu ya. Ya atau gagal gitu ya. Nah, itu salah satunya gitu ya. Kalau beton misalkan ya. Kalau baja apa? Salah satu musuh baja itu adalah korosi misalkan ya. Nah, itu salah satu ininya. Jadi kita bisa mengidentifikasi dari sisi materialnya kira-kira apa sih potensi kerusakannya gitu ya. Material. Tentunya akan beda-beda ya. Nanti nanti saya tunjukkan ya apa jenis-jenis kerusakan struktur beton khususnya ya di sini saya bicara. Mungkin nanti kalau dulu saya jenis kerusakan baja saya berikan di itu di apa di pelindungan kondisi ya ininya. Oke, di samping itu juga kalau di sisi material ya perlu kita pahami juga sistem struktur ya dan komponen-komponennya gitu ya. Jadi setiap sistem struktur itu juga punya apa ya istilahnya komponen-komponen tertentu yang memang kita rancang ya atau kita desain, memang dia misalkan akan kalau terjadi beban tertentu akan rusak duluan misalkan ya kalau terjadi beban gempa misalkan atau beban angin, maka daerah-daerah tertentu ya akan rusak duluan gitu ya.
misalkan kalau sistem strukturnya adalah rangka portal, maka yang gagal yang berpotensi ya, contohnya terhadap beban gempa misalkan ya, itu biasanya di balok di ujung-ujung balok atau ujung-ujung kolom dulu misalkan gitu ya. Nah, itu. Ya, misalkan gitu. Makanya ketika kalau kita investigasi ya, misalkan setelah terjadi gempa kita mau investigasi ya, kita harus fokus pada daerah-daerah yang memang berpotensi mengalami kegagalan atau kerusakan gitu ya, akibat gempa tersebut. Ya. Kalau sistemnya pakai dinding geser biasanya biasanya ya, maka umumnya yang gagal duluan itu dinding gesernya biasanya. Ya. Nah, jadi nanti kita harus pahami ya, ini sistemnya apa sih? Kalau pakai misalkan seismic damper dan lain-lain ya tentunya beda lagi ya, itunya gitu ya. Jadi perlu kita pahami juga sistem strukturnya apa gitu ya. Saya kira sudah pernah dijelaskan lah ya jenis-jenis sistem struktur di S1 dulu ya. Ada sistem rangka pengikut momen, ada sistem dinding geser, ada dual sistem ya. Ada pakai bracing, ada eccentric bracing, concentric bracing, misalkan seperti itu ya. Tentunya nanti akan beda-beda ya pola kegagalan yang terjadi akibat beban. Ya. Oke, kemudian juga kita perlu memahami pola pembebanan ya, terutama alur beban juga ya, load pad ya. Ini juga penting menurut saya. Dan besar bebannya ya yang mungkin terjadi. Oke, itu juga sama. Maksud saya kenapa pola beban ini penting? Ya, salah satu penyebab kegagalan atau rusak suatu elemen struktur ya akibat beban gitu ya. Dan kita harus lihat ya polanya seperti apa. Apakah bebannya terpusat, beban merata gitu ya, atau polanya segitiga, atau polanya trapesium atau merata. Nanti akan digambarkan dari pola kerusakannya juga terlihat gitu ya, mana daerah yang rusak duluan dan lain-lain gitu. Nah, itu bisa kita lihat ya. Terus dari pola pembebanan juga nanti akan efeknya ke pola kerusakan. Nah, itu juga bisa kelihatan tuh ya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa tahu, oh kalau pola rusaknya kayak gini, ini akibat pola beban kayak gini gitu ya. Nah, itu juga bisa kita lihat ya. Jadi kita bisa tahu penyebabnya. Oh, ini mah bukan dari part gempa nih, ini mah akibat beban gravitasi misalkan. Loh, kok tahu dari mana? Ya, rusaknya di sini nih. Ya, di sini itu yang pola yang mungkin rusak itu bukan akibat gempa. Nah, gitu kayak gitulah ya. Jadi mempelajari pola pembebanan juga penting untuk mengetahui penyebab kerusakan ya. Kenapa sih penting mengetahui penyebab kerusakan? Tujuannya adalah untuk nanti perbaikannya benar gitu ya. Jadi kalau penyebabnya tahu ya kita konsentrasi dari penyebab itu, mengatasi penyebabnya tadi ya. Bukan yang lain yang kita gunakan gitu ya. Nanti solusinya kalau tidak tahu penyebabnya solusinya ya susah nanti, nggak tepat lah. Kayak minum obat gitu ya. Kalau sakit kepala ya kasih obat sakit kepala, jangan kasih obat sakit perut gitu ya. Nggak akan sembuh nanti. Oke. Oke, kemudian nah ini ya. Kita juga perlu mengumpulkan data-data awal, gambar SBIT, spek teknis, data desain, data perawatan, data konstruksi gitu ya. Itu penting juga ya. Kadang-kadang ya kerusakan itu memang cacat bawaan, ada yang seperti itu ya. Jadi, oh ini rusak katanya. Nah, kita investigasi, oh ternyata ini mah cacatnya cacat bawaan gitu dari saat konstruksi sudah rusak gitu ya, bukan akibat beban, bukan akibat operasional gitu ya. Nah, kadang-kadang bisa kita identifikasi ya dari data desain, data konstruksi gitu ya, atau dari gambar SBIT ya. Dengan gambar SBIT juga kita lihat ya. Jadi ya gambar SBIT itu penting ya. Artinya gambar yang terbangun ya. Bukan gambar desain ya. Jadi kadang-kadang
suka beda antara gambar desain dengan gambar as-built, ya. Suka dirubah sama kontraktor kadang. Ya, ya tergantung ini ya. Ada penyesuaian dari tulangan, misalkan ada hal-hal saat konstruksi ternyata ketemu, oh nggak bisa gitu ya. Nah, dirubah gitu ya. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang kontraktor kita itu malas gitu ya gambar. Jadi tinggal dapat gambar dari desainer ya, gambar desain langsung dijadiin gambar as-built gitu ya. Nah, itu yang sering kejadian tuh. Nah, itu jangan ya. Nah, itu jadi susah kita ya. Ketika ketahuannya apa? Ketika dicek loh, kok kalau digambar itu tulangannya 7, kok di kenyataannya ada 6 misalkan gitu loh. Nah, itu bisa kelihatan tuh. Nah, kayak gitulah ya. Nah, ini penting ya, penting juga. Termasuk juga data konstruksi itu seperti ini misalkan ya, ini yang sering ini. Seperti misalkan calendering pemancangan ya, kedalaman tiang pancang, itu kan susah tuh kita lihat ya. Kalau dimensi struktur bisa kita identifikasi ya, kita ukur. Tapi kayak pondasi itu sejak gimana ngukurnya itu susah biasanya. Mutu beton gitu ya, kita data-data sampel uji beton gitu ya. Itu menjadi record yang penting sebenarnya ya. Itu juga kalau bisa ada gitu ya. Oke, kemudian nah, identifikasi jenis-jenis kerusakan, lokasi dan pola. Nah, ini juga penting ya. Jenisnya apa? Apakah retak, spalling, ya, delaminasi, pop up, misalkan ya, korosi, staining, macam-macam ya. Lokasinya di mana? Nah, itu juga perlu identifikasi ya. Polanya seperti apa? Retaknya miring, lurus, ya. Nah, itu kita bisa tahu dari lokasi, dari pola, kita bisa tahu, oh kira-kira ini penyebabnya apa? Oh ini mah lentur, gara-gara lentur. Oh ini gara-gara geser, misalkan ya. Oh ini mah aksial nih. Ini aksial tekan, tarik. Ya, bisa tahu dari pola retak atau pola kerusakan lah ya. Gitu. Oke. Jadi kita perlu ya identifikasi jenisnya ya. Polanya, lokasinya, ya. Nah, termasuk juga kapan terjadinya kerusakan dan bagaimana perkembangan kerusakan. Nah, ini juga penting ya, karena ada kerusakan yang tadi saya bilang, ada yang cacat bawaan, ada karena operasional gitu ya, macam-macam. Nah, itu juga penting. Kapan sih terjadi rusak? Kalau rusaknya dari awal, setelah mungkin di bulan-bulan awal saat konstruksi rusak, nah itu rusak artinya kerusakan konstruksi ya, bukan kerusakan operasi gitu misalkan ya. Gitu. Nanti dari pola juga kelihatan ya, bisa kita verifikasi juga untuk tahu penyebabnya ya tadi ya. Nah, nanti bisa juga dilakukan evaluasi ya. Evaluasi dalam hal ini kita bisa lakukan perhitungan, analisa, modeling. Bisa juga ya kita modelkan strukturnya, kita aplikasi beban, oh kalau desain model rusaknya di sini, di sini, sini. Nah, misalkan. Oke, ini gambaran secara umum ya. Jadi kita bisa identifikasi penyebab kerusakan dengan cara ini nih ya, poin-poin ini ya. Oke. Sebentar saya ambil minum dulu ya, agak-agak serak ini. Oke, kita lanjutkan ya.
Oke, nah ya tadi ya, mungkin saya akan sedikit highlight ya beberapa tipe-tipe struktur misalkan ya. Ini saya nggak tadi ada jembatan di sini ya. Oke lah. Ya tipe-tipe struktur macam-macam tentunya. Jembatan punya tipe sendiri. Gedung tadi saya bilang tadi gedung ya. Ada yang sistem pemikul momen, biasa, menengah, khusus, ada yang pakai dinding geser atau dual sistem atau pakai bracing ya, eksentrik, konsentrik atau IRB gitu ya. Nah, macam-macam lah ya. Itu. Nah, di jembatan pun sama ya. Tipe-tipe struktur. Itu beda-beda, ada yang jembatan masonry ya. Masonry itu kayak ya jembatan dari bata gitu. Ya. Biasanya tipe jembatannya lengkung biasanya kalau dari masonry biasanya. Ada yang beton bertulang, ada yang beton prategang, ada jembatan baja, jembatan kayu, jembatan cable stay, jembatan suspension bridge ya, suspension atau jembatan gantung. Macam-macam ya. Ya tentunya dari sistem ini ya kita akan bisa melihat mana sih komponen-komponen kritis dari sistem ini ya. Sebagai contoh, kalau sistem jembatan lengkung ya, jembatan arch bridge ya, arch bridge yang kebayang jembatan lengkung? Bayang, Pak. Ya. Itu yang paling kritis itu di daerah tumpuannya. Sekalinya dia geser tumpuannya itu bisa ambrol semua. Gitu ya. Itu salah satunya ya. Misalkan. Kalau jembatan cable stay suspension, ya, yang paling kritis itu di kabelnya. Kalau kabelnya putus, nah itu kritis tuh. Sampai putus ya. Nah, itu contohnya misalkan ya. Jadi ketika kita memahami tipe struktur kita, ya, kita akan aware. Oh, ini strukturnya gini nih tipenya nih. Ya, kita lihat mana yang kritis nih. Ya, itu dulu. Ya, kita fokus ke situ. Baru yang lainnya, gitu ya. Gitu. Ya, termasuk juga kalau tipe-tipenya beda. Misalkan ada tipe girder, ada box gitu ya, ada slab gitu ya. Ya, itu juga nanti biasanya beda-beda juga gitu ya. Ya, intinya adalah ya kita perlu mengenal lah ya berbagai jenis tipe struktur ya, baik itu gedung, jembatan, dermaga ya, apalagi ya. Ya, struktur-struktur industri beda lagi, biasanya ada conveyor, ada gallery, ada warehouse dan lain-lain gitu ya. Ada chimney, ada silo misalkan ya. Kalau di industri misalkan. Nah, itu tentunya punya karakteristik masing-masing lah ya. Nah, kita perlu pelajari ya tipe strukturnya apa, kira-kira potensi elemen-elemen kritisnya di mana gitu ya. Itu perlu kita pahami juga. Termasuk dari bahan tadi ya. Bahannya dari apa? Masonry. Masonry itu apa sih? Ya, dia mengandalkan ikatan antara unit masonry dan mortar atau spesinya gitu ya. Kalau beton bertulang mengandalkan beton dengan tulangannya, baja tulangannya. Nah, beton prategangnya yang jadi kritis biasanya gitu ya. Kalau prategangnya putus, wah udah itu amburadul bisa-bisa ya. Gitu ya. Kalau baja biasanya yang jadi kritis itu sambungan tekuk biasanya karena kan dia tipis-tipis tuh ya. Mudah sekali mengalami buckling. Kalau kemudian korosi itu baja biasanya ya. Kalau kayu biasanya pembusukan, ada insek biasanya ya. Gitu atau apa ya? Kayu itu kayak ya biasanya banyaknya cacat-cacat bawaan biasanya ya. Kayak ada retak gara-gara temperatur kadang-kadang gitu ya. Kelembaban itu kayu biasanya ya. Nah, hal seperti itu ya perlu kita inilah ya. Kita highlight beberapa poin penting ya kita pelajari ya. Ya tentunya ya tidak bisa saya jelaskan secara detail di sini ya.
Masing-masing itu Anda boleh pelajari lebih detail ya. Dan sebagian besar juga sudah diajarkan di kuliah S1 gitu ya. Saya kira. Oke. Nah, ini saya akan berikan beberapa jenis ya, jelaskan beberapa jenis kerusakan khususnya untuk struktur beton bertulang ya. Nah ini ya, jadi pada struktur beton bertulang itu ada beberapa jenis kerusakan yang umum kita temukan ya. Misalkan di sini ada retak ya. Nah ini yang paling umum lah beton. Yang saya bilang tadi di awal bahwa beton itu dia tidak lemah terhadap tarik sehingga dia berpotensi retaknya besar biasanya ya, mengalami retak. Penyebabnya apa? Nanti kita lihat ya, banyak ya penyebabnya. Kemudian ada scaling. Ya, scaling itu kayak scaling dan delaminasi mirip-mirip dan spalling. Kalau scaling mungkin lebih kecil, delaminasi itu kayak apa ya? Kan beton bertulang biasanya ada cover ya, ada selimut betonnya. Nah, yang biasanya selimut betonnya itu lepas. Nah, itu yang seringnya. Itu bisa dalam bentuk scaling, delaminasi atau spalling ya. Nanti kita lihat ya apa itu perbedaannya. Kemudian efflorescence. Efflorescence itu pewarnaan ya. Bisa macam-macam akibat biasanya akibat leaching biasanya ya, leaching. Ada mekanisme bisa serangan sulfat atau alkali silika reaksi gitu ya. Kemudian staining biasanya akibat korosi gitu ya. Pewarnaan juga sebenarnya ya, yang warna kalau korosi kan kalau Anda lihat ya, biasanya beton-beton yang berkorosi itu warnanya coklat. Nah, itu staining namanya. Ya. Kemudian ada hollow, cavity, and dead zone. Nah, ini lebih mungkin ya ada lubang, ada rongga dalam beton ya. Kemudian juga ada deformasi atau defleksi berlebih. Ini juga salah satu jenis kerusakan ya. Jadi kalau beton kita sudah mengalami defleksi berlebih ya, nah itu harus hati-hati ya. Itu salah satu jenis potensi kerusakan yang bisa menyebabkan kegagalan gitu ya. Oke. Oke. Nah, mari kita lihat. Ini yang paling bahasan yang paling menurut saya agak susah ini. Oke, yang pertama adalah retak ya. Nah, retak itu bisa bersumber dari berbagai macam penyebab. Wah, ini penyebab juga macam-macam ternyata. Anda lihat di sini 1, 2, 3, 4, ada 8 di sini ya. Lebih banyak lagi sebenarnya ya. Ya inilah kurang lebih gitu ya. Jadi retak itu bisa disebabkan oleh susut plastis dan penurunan plastis. Oh, apa itu? Ya, saya tanya dulu deh. Ada nggak yang tahu apa itu susut plastis dan penurunan plastis? Ayo. Yang kadar airnya turun ya Pak, penurunan kadar air. Apa jadi Kadar airnya air menguap gitu? gimana tuh? Airnya menguap maksudnya Pak. Jadi apa? Kering terus retak-retak. Oke. Kalau penurunan plastis? Kurang tahu Pak. Atau yang lain? Ada lagi? Ini siapa nih? Tadi siapa? Fauzan Pak. Pak Fauzan. Oke, yang lain? Oke. Apa bedanya dengan drying shrinkage? Nah, ada yang tahu nggak drying shrinkage? Shrinkage itu susut juga. Kalau bahasa Indonesianya adalah susut kering ini ya. Ada yang tahu? Kalau tadi susut plastis, ini susut kering. Nah, lupa saya terjemahkan. Kalau susut plastis itu plastic shrinkage namanya. Itunya.
Kalau penurunan plastik itu plastic settlement, bahasa Inggrisnya. Ada? Oke, nggak ada ya? Oke. Nah, jadi gini, yang disebut dengan susut plastis yang tadi sama disampaikan oleh Fauzan, ya, itu adalah susut. Sebentar, apakah nanti akan dibahas lebih detail atau enggak ya? Supaya enggak ya ini. Sebentar, saya lihat dulu. Oh, ada detail sebenarnya ya. Oke. Oke. Nah. Bentar. Oke, susut plastis itu adalah susut yang disebabkan oleh penguapan atau evaporasi air pada saat beton masih dalam kondisi plastis. Artinya beton masih dalam kondisi kayak apa ya? Fluid ya, kayak fluida lah. Artinya terjadinya ketika pada awal-awal setelah pengecoran lah gitu ya. Gitu. Jadi si beton itu menyusut ya. Ya, menyusut ya karena airnya keluar, ya menguap ya. Nah, itu ini. Nah, dengan adanya air keluar menguap maka akan timbul biasanya retak. Ya. Karena ada restraining biasanya, baik itu internal restraining maupun external restraining gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya retak. Nah, jadi kalau retak akibat susut plastis pasti terjadinya pada saat di awal. Ya. Saat di awal, saat-saat setelah ngecor lah, berapa jam atau setelah ngecor sehari gitu ya paling lama itu kejadian tuh. Nah, itu berarti susut plastis, ya. Nah, kalau penurunan plastis itu akibat biasanya beton juga masih dalam kondisi plastis, makanya disebut itu akibat misalkan kalau saya punya beton kemudian ada tulangan gitu ya di situ, maka si beton ini akan cenderung turun ya, menyusut kan ke bawah gitu ya. Nah, itu ya, karena dia cenderung turun gitu ya, turun ya, khususnya partikel-partikel yang berat gitu ya. Nah, bagian yang ini karena ada tulangan di sini, maka dia nggak bisa turun nih, kehalang di sini ya. Kalau ini nanti biasanya akibat yang lainnya turun gitu ya. Biasanya ada cavity di sini di bagian bawahnya ini ya. Nah, mengalami turun gitu ya. Ada lubang nanti di sini. Sehingga yang ini turun di sini enggak bisa turun, maka di sini terjadi retak. Nah, ini disebut dengan retak akibat penurunan plastis. Ya. Nah, bedanya dengan drying sinkage, kalau tadi susut plastis atau plastik sinkage itu di awal, kalau drying sinkage itu sama juga mekanismenya adalah air keluar dari beton. Cuman betonnya sudah mengeras. Nah, jadi betonnya sudah jadi mengeras, kemudian lama-lama, makanya terjadinya biasanya kalau drying sinkage agak lama dibanding dengan plastik sinkage. Ya. Ya, kejadiannya biasanya udah lama baru kejadian retak. Nah, itu disebut drying sinkage gitu ya. Jadi makanya saya tadi bilang bahwa kita penting mengetahui kapan terjadinya retak atau rusak. Untuk tahu penyebabnya apa? Salah satunya dua hal ini. Ya, apakah retak itu adalah retak akibat plastik shrinkage atau retak akibat drying sinkage. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Nah, kemudian retak bisa juga disebabkan oleh penurunan perletakan atau pondasi ya.
Nah, ini juga bisa terjadi, khususnya kalau penurunannya tidak sama, ya, disebut dengan differential settlement. Nah, itu bisa juga ya terjadi. Kemudian defleksi atau deformasi ini juga sama, ya. Ya, kalau defleksi atau deformasinya berlebihan, maka bisa retak, ya, beton itu. Makanya ada pembatasan defleksi izin, ya, atau deformasi izin. Itu salah satunya membatasi itu untuk mencegah terjadi retak yang berlebihan, ya, gitu. Kemudian reaksi retak yang diakibatkan oleh reaksi alkali agregat. Nah, kalau ini jadi ada bahan-bahan tertentu, ya, khususnya alkali, ya, alkali itu seperti NaOH, KOH, ya, bahan-bahan alkali, ya, itu bisa bereaksi dengan silika yang ada di agregat biasanya, ya. Terjadi reaksi yang sifat reaksinya dia ekspansif, ya, sehingga dia bisa menyebabkan retak, gitu ya, mendorong beton sekitarnya sehingga meretak. Itu yang disebut dengan retak reaksi alkali agregat. Nah, sama korosi juga sama, ya. Nah, korosi, jadi tulangan mengalami korosi, nanti produk korosinya itu volumetriknya lebih besar dari volumetrik awalnya sehingga dia bersifat ekspansif. Juga bisa menyebabkan retak. Juga akibat temperatur, ya. Nah, ini perbedaan temperatur, ya, antara beton dari dalam atau beton di luar atau beton di bawah, beton di atas itu juga bisa menyebabkan retak, ya. Kalau nanti perbedaan temperatur ini menyebabkan perbedaan tegangan sehingga terjadi perbedaan tegangan. Salah satu misalkan satu mengalami tegangan tekan, satu mengalami tegangan tarik pada beton, dan kita tahu bahwa tegangan tarik beton itu sangat kecil, ya, sehingga mudah dicapai, sehingga kalau sudah tercapai tegangan tarik atau tegangan beton melebihi tegangan tarik pada kapasitas tegangan tarik pada beton, maka akan timbul retak akibat temperatur, ya. Termasuk juga serangan sulfat sama, ya. Jadi sulfat itu bisa menyebabkan retak karena sulfat nanti akan membentuk ada dua hal, gypsum formation atau andesite formation, ya, yang sifatnya juga ekspansif, juga bisa menyebabkan retak. Ya, kurang lebih gitu ya gambarannya, sumbernya, ya. Dan ada beberapa hal lagi termasuk beban juga sama, ya. Nah, itu juga. Oke. Oke, nah ini contoh delaminasi, ya. Jadi kalau delaminasi itu pemisahan sepanjang bidang hampir sejajar dengan permukaan beton. Jadi kalau di samping itu ini retaknya. Kalau dari atas mungkin nggak kelihatan, ya. Mungkin setelah dia satu bagian baru dia retak, gitu ya. Ya, contohnya akibat korosi tulangan bisa, nih, ya. Atau akibat vibrasi berlebihan juga bisa, ya. Kemudian apa lagi ya? Oke, ya. Jadi kalau delaminasi itu pemisahan saja, tapi kalau sampai dia copot, nah gitu ya, itu disebut dengan spalling, ya. Oke. Nah, ini contoh spalling. Jadi kalau copot sampai, jadi spalling adalah hasil proses delaminasi, gitu ya. Jadi sampai copot seperti ini, ya, ini contohnya nih, dia korosi, ya, maka covernya copot-copot itu. Nah, ini disebut dengan spalling, ya. Ya, jadi ada apa? Tulangannya terekspos. Kalau tulangan terekspos, maka akan lebih mudah lagi korosinya, gitu ya. Gitu. Oke. Nah, ini contoh efflorescence, ya, atau pengkristalan. Biasanya apa? Ya, leaching tadi saya bilang, ya. Artinya ada larutan
dalam beton akibat ada air ya yang melewati jadi garam atau bahan-bahan dalam beton itu leaching keluar ke permukaan beton dan berkumpul membentuk seperti ini ya. Nah, ini disebut dengan efflorescence ya. Jadi ini mengindikasikan bahwa beton itu berpori dan retak ya. Biasanya nanti ada retaknya biasanya gitu ya. Oke. Kemudian scaling ya. Kalau scaling ini sama, beton juga mengelupas ya. Nah, biasanya hanya spotting gitu ya, biasanya antar bagian antara agregat gitu ya. Gitu ya. Nah, biasanya terjadi akibat, contohnya adalah akibat freeze and thaw atau beku cair ya. Jadi kalau di daerah yang ada musim dingin gitu ya, 4 musim biasanya kadang-kadang menjadi masalah scaling ini ya. Jadi beton itu dalam beton itu kan ada air ya. Baik air yang bonded terikat, air dalam pori ya, air pori ya, atau air absorb ya, macam-macam, atau interlayer air space misalkan ya. Nah, ketika air temperaturnya turun ya, lingkungan sampai di bawah titik beku, maka air akan membeku kan. Ya, sehingga volumetriknya akan semakin membesar ya. Ya sebagai contoh lah kalau kita bikin bikin es batu gitu ya, pakai plastik, masukin freezer. Kalau kita ngisi air untuk bikin es batu pasti kita kasih rongga kan, ya di plastiknya ya, nggak full semua isi kita penuh ya. Kalau kita isi penuh, ya si plastiknya bisa pecah tuh nanti ketika di freezer. Ya pernah ngalamin kayak gitu? Ya kurang lebih gambarannya seperti itu loh ya. Sama ya. Nanti si beton itu juga sama ya. Oke, kalau staining seperti ini ya. Jadi ada pewarnaan seperti ini di permukaan, ini indikasi adanya korosi ya. Oke. Nah, ini kalau honeycomb seperti ini ya. Ini juga salah satu indikator kerusakan ya, tapi biasanya kalau honeycomb ini cacat bawaan ya. Artinya dia dari awal memang dari saat pelaksanaan konstruksi biasanya gitu ya. Nah, biasanya kalau ada honeycomb atau cavity, kita biasanya kita ketuk-ketuk gitu ya. Ketuk-ketuk kalau atau dilaminasi juga sama ya. Jadi kalau diketuk-ketuk suaranya tidak padat, jadi nggak ada beb-beb gitu ya, nggak tung gitu ya, misalkan gitu ya. Nah, itu salah satu indikator ya. Indikator biasanya kan kadang-kadang kalau kepotong ini kelihatan ya. Tapi kalau dari atas mungkin nggak kelihatan nih, kayak gini ya. Ya. Nah, ini kelihatan mungkin gara-gara ada kepotong atau ada tanda retak misalnya. Nah, ini juga sama ya. Gitu. Atau defleksi ya. Nah, defleksi ya kita bisa ukur nih defleksinya berapa ya. Ini pakai laser contohnya ya. Kita ukur, hitung berapa sih defleksi batasan izinnya, kita bandingkan gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat. Ya. Oke, kemudian ada defleksi juga yang sifatnya time dependent ya. Time dependent itu artinya seiring waktu dia akan mengalami defleksi ya. Contohnya akibat susut, rangkak, krip ya. Nah, itu juga sama. Di samping bisa menyebabkan retak juga bisa menyebabkan defleksi tambahan ya. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu dulu ya sampai sini. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Udah jam 10 ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Jelas? Jelas, Pak.
Jelas, Pak. Oke, mungkin nanti saya setelah bahan ini mungkin saya siapin satu kuis lah supaya ini ya paham Anda ini ya. Oke, kalau begitu saya cukupkan karena belum masuk 6. Setelah saya absen dulu sebentar ya. Yang nggak hadir hanya Pak Nababan saja ya. Iya, Pak. Sebentar saya cek. Gabriel ada Gabriel? Ada. Ada Pak. Pak Hendro? Tidak ada ya? Kemarin Ada Pak, ada. Oh, ada. Iya. Oke. Ya, kelihatan. Ragil ada ya Pak Ragil ya? Ada, Pak. Oke. Oke, hanya Pak Nababan aja ya. Oke. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Untuk linknya kita pakai link yang ini ya sekarang ya. Nggak pakai karena udah habis. Ya nggak apa-apa, ini dari ITB juga ya. Oke, nanti pakai link ini lagi ya untuk kuliah selanjutnya. Oke, Baik, Pak. terima kasih. Ya, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Aris. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Pak Aris. Aris. Banyak Pak. Iya, Pak.